Saudaraku sekalian, selamat pagi bagi yang di Indonesia, selamat siang bagi yang ada di Australia, New Zealand, ya saudara-saudara yang ada di Eropa, sudah dini hari, di Amerika, tengah malam atau masuki malam hari, mulai sore memasuki malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat dini hari. Saudaraku, saya sudah banyak khotbah, banyak mengajar tentang Tuhan. Dan banyak teolog seperti saya yang sudah banyak berbicara, banyak seminar, banyak khotbah. Tetapi apakah yang kita khotbahkan tentang Tuhan itu benar-benar nyata? Apakah ada bukti, saudara? Pembuktian bahwa Allah itu hadir dan nyata, itu dalam hidup seseorang itu bisa terlihat. Yang pertama, saudaraku, yang tidak atau kurang berdampak kekal, kesembuhan, mujizat. Orang yang mengalami mujizat belum tentu masuk surga, saudara. Pendeta yang mengadakan mujizat juga belum tentu masuk surga. Tetapi itu bisa menjadi pembuktian bahwa Allah itu hidup. Allah itu hadir, Allah itu ada. Jadi bagaimana membuktikan Allah itu benar-benar ada? Melalui demonstrasi kuasa Allah. Mujizat, kesembuhan, jalan keluar dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi pembuktian adanya Allah melalui hal-hal spektakuler ini belumlah hal yang utama dan penting, dan itu belum tentu membuat seorang masuk surga. Dan ternyata kuasa gelap, iblis pun juga bisa melakukan kesembuhan, mujizat, pertolongan untuk masalah ekonomi, masalah dagang, dan lain-lain. Setan pun, kuasa kegelapan pun juga bisa melakukannya. Karena memang itu, saudaraku, maksud saya, karena itu tadi saya katakan bahwa demonstrasi kuasa Allah yang nyata itu bukan jaminan seseorang yang mengalami dan pendeta yang melakukan pasti masuk surga. Kenapa ya? Alkitab berkata di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang sudah mengadakan mujizat, mengusir roh-roh jahat, itu belum tentu dikenal oleh Tuhan, saudara. Belum tentu dikenal oleh Tuhan. Jadi kita jangan menjadi sombong ketika kita mengalami mujizat, atau kita sebagai pendeta yang bisa mengadakan mujizat. Ya, saudaraku. Tetapi ada tanda lain atau ciri lain atau bukti lain bahwa Allah itu hidup, hadir, nyata dalam kehidupan seseorang. Yang bisa kita alami dan itu juga bisa dapat dilihat, saudara. Yaitu kesetiaan kepada Allah dalam bentuk kesucian hidup. Saudara percaya Allah itu ada.
Saudara mengkhotbahkan Allah itu ada, buktikan dengan kesucian hidup. Kesucian itu bukan hanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, atau tidak melakukan pelanggaran moral. Tetapi kehidupan yang benar-benar agung, benar-benar mulia. Orang yang hidupnya suci itu, saudaraku, orang yang tidak akan merugikan orang lain. Tidak akan menyakiti orang lain. Tidak akan membahayakan orang lain. Pasti hidup dalam kesantunan dan kesopanan, ketulusan, dan itu akan nyata dalam kehidupan seseorang yang bisa dirasakan oleh orang lain. Memang kadang-kadang ya saudara sudah baik tapi orang merasa tersakiti bisa saja. Jangankan orang lain, anak-anak saja kadang-kadang merasa tersakiti orang tua. Tersakiti oleh orang tua padahal orang tuanya sudah ya sebaik-baiknya. Tapi manusia memang tidak sempurna. Ya, kadang-kadang bisa ya salah paham dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup suci, hidup benar, tidak ada niatan sengaja mau orang lain rugi, luka, itu tidak akan. Dan itu akan membawa dampak kekal. Jadi kalau saudara percaya Allah itu ada, ya, saudara hidup tidak bercela, hidup kudus, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan kamu percaya Allah itu ada, setan-setan pun atau roh jahat pun juga percaya dan gemetar. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Setan percaya tetapi tidak menjadi sahabat Allah. Sebab di dalam Yakobus pasal 2 juga dikatakan kemudian, Abraham disebut bapak orang percaya karena mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, kita masuk ke ciri ketiga. Orang yang benar-benar percaya Allah itu ada, bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidupnya. Yang pertama dalam kesucian, dua dalam pengorbanan. Dia rela berkorban apapun untuk Tuhan. Apa yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki untuk dilakukan, apapun dia lakukan. Kalau Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dan dia pantas disebut sahabat Allah. Ketika dia melepaskan yang tersayang, yang tercinta dalam hidupnya. Nah pertanyaannya untuk kita sudah melepaskan yang tersayang atau tercinta belum dalam hidup kita? Kita sudah melepaskan yang tersayang dan tercinta belum dalam hidup kita ini? Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kita jangan lakukan lagi ya. Kita bisa punya barang-barang bagus, kita bisa punya fasilitas. Kita tidak pernah peduli dengan secara proporsional orang lain. Siapa itu Pak? Saya nggak tahu ya, karena Anda memang tidak pernah memiliki hati untuk mengasihi orang. Saudara memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan saja ya hanya remah-remahnya. Atau tidak sedikit orang yang masih mencari keuntungan. Ya kalau full timer dari ya gereja ya memang patut mendapat nafkah dari gereja. Tapi tidak sedikit orang yang sudah punya usaha, hidupnya cukup, masih saja mencari nafkah di dalam pelayanan. Nah ini udah mengerikan orang-orang begitu. Pasti orang-orang ini jahat, saudara. Kalaupun belum kelihatan jahatnya, karena memang belum tersentuh, belum diganggu kepentingannya. Kalau dia merasa terganggu, kepentingannya terganggu, wah itu keluar itu. Ya nafsu, keberingasan, ya kejahatannya, ya
itu baru muncul. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengalami Allah itu dapat menunjukkan dengan kesediaan berkorban apapun. Kalau hanya korban-korban biasa ya belumlah. Agama lain juga bisa menunjukkan itu. Apapun. Nah, seperti orang-orang Kristen di abad mula-mula. Bagaimana mereka berani mengorbankan harta, keluarga, dan nyawa mereka demi sebuah kebohongan. Kalau Yesus tidak ada, tidak hidup, tidak bangkit, bukan juru selamat, tidak mungkin mereka berani mengorbankan harta, keluarga, nyawa mereka demi kebohongan. Tidak mungkin. Murid-murid menyaksikan sendiri Yesus bangkit. Dia yakin benar bahwa Yesus itu anak Allah yang akan membawa mereka ke kerajaan surga. Dan keyakinan itu dibuktikan dengan kerelaan berkorban habis-habisan. Hari ini, aduh saudaraku, perpuluhan saja diributkan. Tapi orang Kristen mula-mula, saudaraku, tidak ada yang disisakan. Seluruh hidupnya dikorbankan. Dan itu membuktikan bahwa Allah yang disembah mereka itu Allah yang benar, Allah yang nyata. Itu berdampak kekal. Jadi demonstrasi kuasa Allah bisa membuktikan, menunjukkan Allah itu ada. Tapi bisa tidak berdampak kekekalan. Tapi kalau kesucian hidup dan kerelaan berkorban apapun, segenap hidup, menunjukkan bahwa Allah itu hidup dan hadir di dalam hidup. Saudara, itu pesan Tuhan untuk saudara dan saya saat ini. Angkat tanganmu. Diberkatilah hidupmu oleh Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, nanti jam 6:30 waktu Indonesia Barat, 6:30 malam, 6:30 sore waktu Indonesia Barat, saudara bisa datang di Mall Arta Gading lantai 5 untuk mengikuti suara kebenaran. Ya, bisa onsite, bisa hadir. Tuhan memberkati saudara sekalian.